kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Sekali lagi, kuliah akan segera dimulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Sekali lagi, tolong dinyalakan kameranya, sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Oke, terima kasih. Nah, pertama, nilai sementara sudah saya umumkan melalui Microsoft Teams, jadi silakan dicek. Kalau ada yang tidak tepat, ada yang keliru, silakan mengajukan keberatan dengan membawa atau memberikan bukti. Contoh bukti yang saya terima itu adalah, Pak, saya nilai tugas 1 itu satu kelompok dapat 8, kok saya dapat 10 sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu bukti yang kuat. Ya. Tapi kalau bukti yang diajukan itu adalah saya merasa, kami berpendapat, kami merasa ya perasaan itu bukan bukti, ya. Jadi harus ada buktinya. Oke. Itu, jadi nanti silahkan kalau ada keberatan bisa disampaikan melalui Microsoft Teams atau email pada saya, ya bukan kepada orang lain. Oke, nah hari ini sebelum kita bahas topik perkuliahannya, kita akan mendengarkan presentasi kembali, ya. Dan untuk kali ini tadi sudah saya random sejenak, gitu ya. Dimulai dari kelompok 6. Itu Indah Cerita, Rido Nova, Natasha Tiara, dan Ine Indriani. Silahkan, kelompok 6. Ada enggak ini? Kelompok 6. Indah Cerita. Ada Indah, ya. Kemudian Rido Nova, ada enggak? Ada juga, ya. Ada. Silakan kelompok 6. Bentar ya, Pak. Oke. Jangan lama-lama tapi ya.
Bagaimana kelompok 6? Oke, berarti kelompok 6 tidak presentasi. Oke, lalu berikutnya kelompok 2, silakan. Itu siapa kelompok 2? Selina, Graciela, Christina Maya, Navida, Garisanti, dan Kadek Vera. Silakan kelompok 2. Kita lewati kelompok 6. Baik Pak, izin share screen terlebih dahulu. Silakan, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Apa layarnya Sudah terlihat. Silakan. Baik. Silahkan untuk Kadek dan Afi. Oke, baik. Selamat pagi Pak Samiaji sama teman-teman sekalian. Di sini kita akan jelasin mengenai diagram yang udah kita buat dari kelompok 2. Yang pertama yaitu mengenai pengguna. Jadi ada beberapa entitas yang kita ambil di sini atau yang kita miliki mengenai sistem penjualan. Yang pertama yaitu pengguna Shopee, kemudian retur, penjualan, pengiriman, produk, sama supplier. Jadi di sini aku akan jelasin yang pertama yaitu mengenai pengguna Shopee. Jadi pengguna Shopee ini merupakan jumlah pengunjung atau konsumen yang hanya melihat produk atau bahkan membeli produk yang ditawarkan oleh penjual. Jadi ada beberapa atribut di dalam pengguna Shopee yaitu username pengguna, kemudian nomor telepon pengguna, kemudian level pengguna, sama alamat. Mungkin di sini aku akan jelasin mengenai level pengguna. Jadi level pengguna ini merupakan tingkatan yang memberikan keuntungan bagi pembeli sesuai dengan intensitas pesanan pelanggan tersebut. Jadi kalau misalnya di Shopee itu kan nanti ada member kayak gold, silver, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana nanti si pelanggan itu mempunyai keuntungan lebih di sana karena nanti biasanya mendapatkan voucher yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya di sini ada retur. Nah, di dalam retur itu ada beberapa atribut di dalamnya. Jadi entitas retur ini adalah pengembalian produk, yaitu nanti kegiatannya mengembalikan barang yang dilakukan oleh pelanggan lantaran barang yang mereka terima itu nanti misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ataupun terjadinya kerusakan atas barang yang mereka beli. Nah, jadi di dalam retur ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, nomor pemesanan itu adalah kode pemesanan yang memudahkan untuk memeriksa atau mengkonfirmasi status pesanan pelanggan. Kemudian nanti ada juga bukti unboxing sebuah produk. Jadi nanti kita atau penjual itu dapat melihat apakah produk tersebut pantas untuk diretur atau tidak. Kemudian nanti ada alamat pembeli dan yang terakhir nomor telepon pembeli. Nah, jadi pengguna Shopee ini berhubungan langsung dengan Ini retur ini kan berarti berdasarkan penjualan ya, barang yang sudah dibeli diretur gitu kan? Iya Pak. Nah itu seharusnya dia juga punya relasi dengan penjualan, jangan hanya pengguna. Karena kan mungkin saja satu pengguna itu membeli lebih dari satu kali, ya enggak? Iya. Nah, jadi nanti harus ada relasi ke penjualan ya. Ya, teruskan. Oke, berarti ada dua relasi ya Pak, di pengguna sama penjualan. Jadi dari retur ke pengguna dan dari retur ke penjualan, supaya spesifik gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, di sini aku lanjut mengenai jadi di sini kelompok kami itu memikirkan pengguna itu berhubungan langsung sama retur karena di sini retur itu tuh opsional, tergantung sama penggunanya sendiri apakah mereka tuh memang mau mengembalikan barang atau tidak. Jadi itu tergantung sama penggunanya. Kemudian di sini selanjutnya aku jelasin mengenai pengiriman. Pengiriman itu adalah proses pengantaran suatu produk yang dipesan oleh pembeli. Adapun beberapa atribut di dalam pengiriman ini adalah yang pertama nomor resi yang digunakan untuk melacak lokasi suatu paket yang akan dikirimkan. Kemudian nomor pemesanan itu adalah kode pemesan yang ditetapkan sistem itu untuk memeriksa status pesanan apakah berada di dalam perjalanan atau sudah sampai ke pelanggan. Kemudian ada alamat pembeli, kemudian nomor telepon pembeli, nama penerima, kemudian konfirmasi penerimaan produk. Ini untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sampai ke pelanggan atau belum. Kemudian
ada nama produk. Jadi di sini juga pengiriman itu berhubungan langsung terhadap entitas penjualan, karena pengiriman dapat dilakukan apabila terdapat beberapa atribut di dalam entitas penjualan yang dimana memudahkan proses pengiriman barang sehingga tidak ada terjadinya kesalahan. Misalnya tidak ada terjadi kesalahan alamat pengiriman ataupun produk yang dikirimkan oleh penjual. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nafida. Baik, selanjutnya ada entitas produk. Produk ini merupakan barang yang diperjualbelikan. Dalam entitas produk ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu kode produk, harga produk, jumlah stok barang, postingan, kategori produk, variasi produk, dan expired date. Terus kalau postingan ini yang dimaksud itu cara pemasaran suatu produk, kayak yang di Instagram itu kayak bentuknya ada feed-feednya gitu. Terus kategori produk itu tuh lebih ke yang membedakan beberapa jenis merek produk kayak misalnya makeover, Implora, dan lain-lain. Terus kalau variasi itu lebih ke beberapa jenis misalnya serum untuk kulit berjerawat atau kulit normal dan lain-lain. Lalu entitas produk ini berhubungan langsung dengan entitas penjualan karena setiap proses penjualan yang dilakukan berdasarkan keterangan pada setiap produk yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, entitas produk juga berhubungan langsung dengan entitas supplier karena produk yang diperjualbelikan berasal dari beberapa supplier. Selanjutnya ada entitas supplier. Supplier ini merupakan entitas yang memasok suatu produk. Dalam entitas supplier ini terdiri dari beberapa atribut seperti ID supplier, nomor supplier, alamat supplier, nomor rekening supplier. Lalu entitas supplier ini berhubungan langsung terhadap produk karena barang yang dikirimkan oleh supplier tergantung pada jumlah atau jenis pemesanan oleh penjual. Hal ini bersifat opsional karena beberapa produk yang dibeli dapat berbagai macam dan jumlah sesuai dengan keinginan penjual. Dan yang terakhir ada entitas penjualan. Penjualan merupakan proses jual beli dari suatu produk. Beberapa atribut yang dimiliki oleh entitas penjualan adalah nomor pesanan, nomor pembeli, jumlah pesanan, alamat pembeli, keterangan dan catatan tambahan. Keterangan dan catatan tambahan ini untuk membantu memberikan detail pesanan. Lalu ada waktu transfer, waktu pemesanan, metode pembayaran, dan jasa ekspedisi. Entitas penjualan berhubungan langsung terhadap produk dan pengiriman, karena setiap keterangan atau atribut berhubungan satu sama lain untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik. Ini masukan teknis ya, artinya lebih kepada tampilan saja sebetulnya. Yaitu kalau kalian lihat, untuk nama-nama field yang lebih dari satu kata dan terutama lalu harus ke bawah ya, seperti nomor rekening supplier ini yang di bawah. Ini sepintas orang kalau melihat itu berarti ada 3 field, yaitu nomor, field rekening, dan field supplier. Ya tidak apa-apa sih sebetulnya. Kalian sudah berusaha memberikan spasi gitu ya untuk membedakan satu field, tapi ini kalau tidak cermat membaca bisa kelihatan sebagai 3 field yang berbeda. Nah, biasanya itu untuk nama field seperti ini supaya jadi nama field itu sebaiknya kalau di dalam database itu sebaiknya satu kata atau satu rangkaian. Gitu ya. Nah, jadi tidak dipisah dengan spasi. Nah, kalau mau itu kelihatan terpisah, memudahkan dibaca, itu menggunakan satu strip bawah itu ya. Nomor strip bawah, rekening strip bawah, supplier. Nah, itu atau titik ya boleh. Nomor titik, rekening titik supplier. Tapi garis strip bawah itu lebih umum. Itu pertama ya. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk memudahkan membaca. Yang berikutnya itu adalah masih ada satu kekurangan nih menurut saya untuk entitas, yaitu apa? Pembayaran. Ya. Kalau kita lihat pada siklus pendapatan, pada satu proses penjualan, itu apalagi kalau ini menggunakan Shopee, itu kan konsumen bayar dulu. Ya. Meskipun uangnya tidak benar-benar ditransfer dari rekeningnya Shopee ke penjual sebelum barangnya diterima dengan baik oleh pemesan. Ya.
Dan di sini saya tidak melihat adanya entitas pembayaran. Ya, jadi masih kurang seperti itu. Ya. Tidak apa-apa. Ini proses yang biasa di dalam pengembangan sistem. Tidak mungkin desain kita itu sekali jadi. Ya, kita desain, kita presentasikan pada para pemangku kepentingan. Nanti para pemangku akan memberikan pendapat. Oh kurang ini, oh itu nggak dibutuhkan. Oh ini membingungkan. Ini proses yang terjadi seperti itu biasa. Ya. Bagus ya, kelompok 2, terima kasih. Nanti tolong ditambahkan untuk pembayarannya, ya. Dan mungkin untuk penulisannya supaya kelihatan lebih mudah dibaca. Baik, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 7, silakan. Kelompok 7 ini siapa? Christophorus Aditya, Patricia Verdin, dan Gabriela Serlinda, silakan. Baik Pak, saya minta izin share screen ya Pak. Silakan. Maaf Pak sebelumnya. Oke. Kelompok 2 atas nama Christina Maya itu izin Pak untuk tidak bisa mengikuti kelas karena lagi ada gangguan jaringan dari kemarin. Oke, Pak. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Saya Gabriela Serlinda, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Dalam sistem informasi rental mobil yang kami kerjakan, terdapat 7 entitas yang saling berhubungan, yaitu entitas pelanggan, entitas karyawan, entitas kendaraan, entitas paket, entitas sopir, entitas penyewaan, dan entitas penerimaan kas. Hubungan ketujuh entitas dapat dilihat dalam diagram yang telah terlihat. Berdasarkan diagram di atas, keterangan dari hubungan-hubungan entitas tersebut ada hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas pelanggan. Yang pertama, kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas pelanggan adalah mandatory one, artinya setiap satu transaksi penyewaan harus ada satu pelanggan dan hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan saja. Yang kedua, kardinalitas hubungan entitas pelanggan pada entitas penyewaan adalah mandatory money, artinya setiap orang yang bisa disebut pelanggan adalah orang yang melakukan setidaknya satu transaksi penyewaan dan dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Oke, sebentar. Oke. Ya. Ini kalau menurut saya untuk pelanggan ke persewaan itu tidak one to many, harusnya zero to many, opsional. Ya. Kenapa? Karena tidak semua pelanggan itu menyewa pada saat yang bersamaan. Bisa jadi sekarang saya sewa, besok tidak, minggu depan tidak, tapi bulan depan ya. Kalau tertulis seperti itu berarti setiap saat saya harus menyewa. Menangkap nggak? Iya Pak. Oke, jadi ini pendapat saya seperti itu. Oke, terus. Tapi yang dari persewaan ke pelanggan itu sudah betul, ya. Yang bisa disebut pelanggan ya memang sudah pernah menyewa, gitu. Oke, yuk teruskan. Hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas karyawan. Yang pertama, kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas karyawan adalah mandatory one. Hal ini berarti setiap satu penyewaan harus ditangani oleh satu karyawan dan hanya satu karyawan saja yang menanganinya. Yang kedua, kardinalitas hubungan entitas karyawan pada entitas penyewaan adalah optional money. Berarti karena terdapat karyawan yang bukan admin, maka karyawan tersebut tidak perlu ikut menangani transaksi penyewaan, sementara admin dapat menangani penyewaan lebih dari satu transaksi. Selanjutnya, hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas penerimaan kas. Kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas penerimaan kas adalah mandatory one. Artinya, setiap penyewaan harus dicatat dalam satu penerimaan kas dan tidak dapat dicatat dalam lebih dari satu penerimaan kas. Begitu pula sebaliknya, kardinalitas hubungan entitas penerimaan kas pada entitas penyewaan juga mandatory one.
Selanjutnya, hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas paket. Kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada Bentar, paket entitas ini paket. maksudnya gimana? Jadi kami menyediakan penyewaan paket, Pak. Kan kami rental mobil, jadi ada yang paket dengan driver, BBM seperti itu, Pak. Oh, begitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang tadi kendaraan sudah ini yang saya cermati kendaraan ya. Persewaan itu satu pelanggan bisa menyewa lebih dari satu gitu ya. Betul kan? Tadi? Betul, Pak. Iya. Nah, tapi mengapa antara penyewaan dengan kendaraan kok satu-satu ini? Karena bisa jadi pada saat saya menyewa lebih dari satu. Bisa nggak? Nomor sewanya kan satu, tapi yang saya sewa 10 mobil misalnya. Bisa nggak seperti itu? Menurut saya ini justru terbalik. Kendaraan ke persewaan itu satu-satu. Bukan malah. Ya. Bisa jadi satu kendaraan tidak disewa kan? Bisa jadi nganggur. Berarti kendaraan ke persewaan itu 01, persewaan ke kendaraan itu bantuan. Kan kalau sudah saya sewa nggak bisa disewa oleh pelanggan lain kan? Ya enggak? Halo. Iya, Pak, kebalik, Pak, sepertinya. Ya, oke, ya sudah. Ya, sudah. Silakan diteruskan. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas paket. Kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas paket adalah mandatory one, berarti satu penyewaan dapat dilakukan apabila memiliki paket sewa dan maksimal memiliki satu paket sewa. Kardinalitas hubungan entitas paket pada entitas penyewaan adalah mandatory money, berarti setiap paket wajib digunakan dalam satu penyewaan dan dapat digunakan dalam lebih dari satu penyewaan. Selanjutnya, hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas sopir. Kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas supir adalah optional one. Karena penyewaan dapat dilakukan tanpa menggunakan jasa supir, tapi setiap penyewaan hanya dapat menggunakan jasa satu orang supir. Kardinalitas hubungan entitas sopir pada entitas penyewaan juga optional one, artinya setiap sopir tidak selalu melakukan jasa dalam satu penyewaan. Jasa satu orang supir hanya dapat digunakan dalam satu penyewaan. Selanjutnya, hubungan antara entitas penyewaan dengan entitas kendaraan. Kardinalitas hubungan entitas penyewaan pada entitas kendaraan adalah mandatory one, dan kardinalitas hubungan entitas kendaraan pada entitas penyewaan adalah mandatory money. Selanjutnya, hubungan antara entitas penerimaan kas dengan entitas pelanggan. Kardinalitas hubungan entitas penerimaan kas pada entitas pelanggan adalah mandatory one, karena setiap transaksi penerimaan kas hanya berhubungan dengan dan hanya satu pelanggan. Yang kedua, kardinalitas hubungan entitas pelanggan pada entitas penerimaan kas adalah mandatory money, berarti satu pelanggan dapat berhubungan dengan setidaknya satu atau lebih dari satu penerimaan kas. Selanjutnya, hubungan antara entitas penerimaan kas dengan entitas karyawan. Kardinalitas hubungan entitas penerimaan kas pada entitas karyawan adalah mandatory one, artinya setiap satu penerimaan kas harus ditangani oleh satu karyawan dan hanya satu karyawan saja yang akan menanganinya. Kardinalitas hubungan entitas karyawan pada entitas penerimaan kas adalah optional money, yang artinya penerimaan kas yang tidak perlu menangani satu penerimaan kas, yaitu karyawan selain admin. Dan karyawan yang merupakan admin dapat menangani lebih dari satu penerimaan kas. Dalam diagram model IR, terdapat berbagai jenis atribut. Kelompok kami menggunakan 3 jenis atribut, yaitu primary key, artinya satu atribut yang menjadi ciri khas dari suatu entitas. Origin key merupakan primary key dari entitas lain yang digunakan dalam suatu entitas, dan atribut lain yang bukan merupakan kunci. Berikut penjabaran atribut atau vektor antar entitas. Ini tadi saya tertarik dengan tadi karyawan dan penerimaan kas. Karyawan ini kan
tadi kalau saya tidak salah berarti dia menangani persewaannya ya. Dia yang mencatat si A nyewa apa, kapan gitu ya. Betul, Pak. Oke. Dan dia juga yang menerima pembayaran. Betul nggak? Karyawan lain, Pak. Nah, karyawan. Ya, ini tidak kelihatan dengan jelas. Jadi, kalau Anda ingat jadi kalau karyawan yang menerima persewaan kan sebetulnya mirip dengan tenaga penjualan. Gitu ya. Mestinya kalau kita mengikuti prinsip pengendalian internal, yang menjual tidak boleh menerima kas. Ya, karena yang menjual itu adalah dia yang melaksanakan transaksi, penerimaan kas itu adalah custodian. Jadi harus dipisah. Gitu. Sebab kalau tidak nanti bisa terjadi manipulasi. Itu ya. Dan ini tidak kelihatan pada model data Anda ini. Ya. Dan sebetulnya nama kode karyawan ini mungkin ya nggak apa-apa sih, ya, tapi penerimaan kasnya berarti harus terpisah itu antara bagian penjualan dengan bagian penerimaan kas. Dan itu saya tidak tahu bagaimana kalian akan melakukan pemisahan tersebut. Oke, teruskan. Saya ingin bertanya, Pak. Berarti kan itu disarankan kalau bisa terpisah gitu kan, Pak? Oh, harus terpisah, bukan kalau bisa, harus terpisah. Itu kalau kalian jadikan satu, mengundang masalah manipulasi itu. Oh, soalnya Pak, kan di karyawan ada jabatan kan, Pak? Jadi tetap nggak bisa disatuin ya, Pak? Nah, sekarang kalau begini, kalau kalian hanya melihat model data ini, apakah bisa tahu yang menerima pembayaran itu orang yang berbeda? Orang yang berbeda atau tidak? Padahal harusnya kan berbeda. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, teruskan, silakan. Entitas pelanggan ada nomor HP pelanggan, nama pelanggan, NIK pelanggan, alamat pelanggan. Entitas karyawan, kode karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor HP karyawan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Entitas kendaraan, nomor polisi, jenis kendaraan, merek kendaraan, tipe kendaraan, status kendaraan. Entitas paket, kode paket, detail paket, dan tarif paket. Entitas supir ada kode supir, nama supir, NIK supir, alamat, nomor HP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan status supir. Entitas penyewaan. Sebentar. Nah ini tadi sopir. Ini mobilnya tipenya apa saja? Apakah satu tipe? Mobil dalam perjalanan, Pak. Enggak. Mobil, ya, kendaraan itu maksudnya. Kendaraannya itu satu tipe. Apa misalnya semua sedan, semua minibus. Atau ada yang mobil yang agak besar apa kayak Elf gitu. Atau bagaimana? Tujuan saya bertanya adalah karena yang namanya pengemudi itu SIM-nya beda-beda. Ya. Sampai CC tertentu itu boleh SIM A. Kalau saya nggak salah ingat SIM A itu berapa ya? Mungkin tidak sampai 3000 cc. Tapi kalau dia mengemudikan Mercedes S-Class yang 6000 cc 12 silinder, dia SIM-nya tidak boleh pakai SIM A. Kemudian juga yang model Elf itu SIM-nya kalau saya nggak salah nggak boleh itu pakai SIM A. Seingat saya, ya. Saya mungkin salah. Atau kalau Base misalnya, Base itu SIM-nya nggak boleh pakai SIM A. Nah, itu saya tidak melihat ada informasi tersebut di tabel sopir.
Standar Pak, mobilnya seperti mobil-mobil city car, MPV gitu-gitu Pak. Oke, ya kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi tetap menurut saya gitu ya, itu harus ada, sopirnya harus punya SIM ya, kalau enggak nanti. Iya, maksudnya iya Ya, juga sih iya, utama kalau ya, SIM Pak. Iya, ini betul. saya barusan membaca, jadi kalau SIM A itu mobilnya tidak boleh lebih dari 3,5 ton. Ya, jadi kalau city car, Avanza gitu masih oke. Iya. Tapi kalau sudah yang di atas 3,5 ton, apa ya, nggak ada sih mungkin ya kalau mobil penumpang, tapi kalau bis itu mungkin ada, itu harus pakai SIM Iya Pak. B. SIM B. Iya, ya udah. Kalau F kan juga nggak mungkin nggak sampai 3,5 ya Pak paling. Saya juga nggak tahu, belum tahu. Tapi kalau yang saya tahu, misalnya Bentley itu hampir 4 ton. Mobil sedan Bentley itu hampir 4 ton. 4.000 kilo. Jadi itu sudah di atas. Jadi kalau pakai Bentley harus pakai SIM B1. Iya Pak. Oke, ya sudah. Teruskan. Selanjutnya ada entitas penyewaan, ada nomor penyewaan, nomor HP pelanggan, kode karyawan, kode paket, nomor polisi, kode sopir, waktu sewa, waktu kembali, DP, tarif denda, dan total pembayaran. Yang terakhir ada entitas penerimaan kas, terdiri dari nomor pembayaran, nomor penyewaan, kode karyawan, nomor HP pelanggan, tanggal transaksi, jam transaksi, dan total bayar. Sekian dari kelompok 7, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah saya berikan masukan dari kelompok 7, ini baik. Hanya memang beberapa detail itu harus diperhatikan, termasuk relasi maupun juga atribut yang tadi masih belum lengkap menurut saya. Sopir SIM, lalu juga nanti perbedaan antara yang melayani persewaan dengan yang menerima pembayaran. Itu harus diperbaiki. Ya. Oke. Berikutnya kelompok 7 sudah, kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 ini siapa dong? 3 Ivani, Tantiana, Kalista, Patricia, Elizabeth, Rizky, dan Hernia. Selamat pagi Pak, saya izin screen ya Pak. Silahkan. Selamat pagi Pak Sami Haji dan teman-teman. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai perancangan basis data. Bisa diperbesar sedikit, saya tidak bisa melihat. Ya, cukup. Diagram ER sistem pengajian dimulai dari entitas karyawan. Entitas karyawan terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID karyawan sebagai primary key-nya, kemudian ID jabatan, ID presensi, ID slip gaji, ID tunjangan, nama, alamat. Sebentar, ID tunjangan ini bisa dijelaskan nggak? Maksudnya ID gimana? tunjangan itu setiap karyawan itu memiliki tunjangan yang berbeda-beda, Pak. Dasarnya apa tunjangan yang berbeda ini? Dasarnya karena fasilitas yang didapatkan berbeda, Pak. Ya, kan, ya, perbedaannya itu karena apa? Karena karyawannya terbagi 2 jenis, Pak. Yang satu pekerja kantoran, yang satu buruh harian. Oke, ya berarti tunjangannya untuk yang kantoran. Enggak, saya kok merasa gini, bukan merasa, tetapi ini bukan praktek yang umum ya kalau perbedaan seperti itu. Kalau kantoran yang administrasi gitu ya, itu biasanya tunjangan itu berdasarkan satu, dia jabatannya apa, itu namanya tunjangan jabatan. Kemudian 2, berkeluarga atau tidak, tunjangan keluarga. Kalau berkeluarga misalnya sudah punya suami atau punya istri dan punya anak berapa itu beda, dan ada tunjangan-tunjangan yang lain. Sedangkan kalau yang buruh itu seingat saya tidak ada tunjangan.
adanya adalah berapa jam kerja. Kalikan tarif per jamnya berapa, dan nanti harus dicek apakah itu melanggar batas UMP atau tidak. Gitu. Ya, seingat saya, tapi mungkin saya keliru. Jadi tunjangan ini baik, gitu ya, kalau memang ada tunjangan, tetapi dasarnya harus jelas apa. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya, nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, kemudian jenis kelamin, jenis gaji, dan nomor rekening. Selanjutnya, karyawan akan melakukan presensi. Kardinalitas hubungan entitas karyawan ke entitas presensi adalah mandatory one. Begitu pula kardinalitas entitas presensi ke entitas karyawan adalah menggunakan mandatory one. Selanjutnya, entitas presensi. Sebentar, ini presensi dengan karyawan ini satu-satu ya? Iya, Pak. Jam dinas luar itu maksudnya gimana? Jam dinas luar, pekerja kantoran kan misalnya ada yang harus keluar untuk ikut bos, pergi rapat gitu, Pak. Oke. Itu, nah sekarang begini. Itu hanya dihitung satu kali. Jadi maksud saya begini, misalnya karyawannya itu datang pagi, masuk kerja ya, katakanlah jam 8. Dia presensi kan? Presensi masuk ya? Iya. Oke. Jam hadir, jam pulang tadi. Nah, kalau dia dinas luar, lalu bagaimana? Presensi juga? Atau bagaimana? Iya. 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 Maksudnya kalau seperti ini, itu saya melihat dia hanya bisa satu kali dinas luar. Padahal mungkin saja dia berkali-kali dinas luar. Dalam satu hari. Kayak office boy itu kan mungkin pagi dia harus ngurus siapa. Atau jangan office boy lah. Saya pagi itu ke dinas perindustrian, lalu pulang lapor, nanti siang ikut ngurusi pajak, pulang lagi gitu. Nah, ini lalu bagaimana kalau seperti itu? Bisa belum nggak? terpikirkan oleh kelompok, Oke, Pak. baik. Nggak apa-apa, kalau belum terpikirkan tidak apa-apa. Artinya nanti itu harus dipikirkan. Jadi skenario-nya seperti apa kalau orang itu presensi. Oke, silakan teruskan. Ya, kemudian entitas presensi terdiri dari ID presensi sebagai primary key, kemudian ada ID karyawan, tanggal, jam hadir, jam istirahat, jam dinas luar, dan jam pulang. Presensi digunakan untuk menghitung penggajian. Entitas penggajian memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID karyawan, ID presensi, ID jabatan, ID tunjangan, dan ID slip gaji. Hubungan kardinalitas entitas presensi ke entitas penggajian itu bersifat mandatory one. Bersifat mandatory many. Kemudian dari entitas penggajian ke entitas presensi adalah mandatory one. Selanjutnya selain karyawan memiliki jabatan, selain karyawan memiliki presensi, karyawan juga memiliki jabatan. Di dalam entitas jabatan terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada ID karyawan, jenis jabatan, gaji per jabatan, kapasitas karyawan per jabatan, dan ada ID jabatan. Hubungan kardinalitas hubungan entitas jabatan ke karyawan bersifat mandatory one. Sedangkan kardinalitas hubungan entitas karyawan ke entitas jabatan juga bersifat mandatory one. Oke, sebentar. Kalau saya tahu kalau karyawan itu bisa punya jabatan satu, minimal satu, maksimal satu. Tapi kalau satu jabatan itu ke karyawan,
Masa hanya satu-satu sih? Jabatan itu, ya tergantung sih. Jabatan itu yang kalian maksud seperti apa misalnya? Misalnya kalau di bagian keuangan itu ada satu akuntannya dan yang satu lagi itu satunya lagi itu yang satu akuntan keuangannya, yang satunya lagi itu akuntan perpajakannya. Jadi begini, ya, prinsip ya kalau yang namanya jabatan itu menunjukkan level di dalam hierarki. Oke. Contoh, Pak Budi Suprapto itu dekan. Ada berapa dekan di Atma Jaya? Ada 6. Teknik teknologi industri, bisnis ekonomika, hukum, FISIP, dan teknobiologi ada 6. Tunjangannya sama. Dan ada 6 dekan. Jadi nggak bisa dekan itu hanya 1. Karena ada 6 fakultas. Dan tunjangan jabatannya dekan itu sama. Meskipun yang satu teknobiologi yang seangkatan mungkin hanya nggak sampai 100 orang dibanding dengan ekonomi yang satu angkatan bisa 700 orang. Itu sama. Nah, jadi menurut saya tidak bisa kalau jabatan itu ke karyawan satu-satu. Karena mungkin saja ada beberapa karyawan yang menjabat selevel yang sama. Lengkap ya? Oke. Baik, Pak. Oke. Teruskan. Kemudian dari entitas jabatan itu digunakan untuk mengisi entitas penggajian. Entitas penggajian atributnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk hubungan kardinalitas hubungan entitas jabatan ke entitas penggajian adalah mandatory many. Sedangkan untuk kardinalitas hubungan entitas penggajian ke entitas jabatan adalah mandatory one. Selanjutnya, entitas penggajian akan membuat slip gaji. Saya ulangi. Entitas penggajian akan memiliki entitas tunjangan. Tunjangan itu harusnya melekat kepada jabatan, bukan melekat pada penggajian. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Kalau dia melekat pada penggajian berarti kan aneh, gitu kan? Ya. Jadi nanti dalam jabatan itu ada besaran tunjangan jabatan. Dan kalau karyawan nanti ada tunjangan lain-lain, tunjangan keluarga, tunjangan beras atau yang lain-lain. Tuh, jadi jangan melekat ke penggajian, itu melekatnya kepada karyawan atau jabatan. Penggajian itu nanti hanya menghitung ya, berapa gaji seorang karyawan. Itu. Baik, Pak. Oke. Kemudian saya lanjutkan, entitas penggajian membuat slip gaji. Di dalam entitas slip gaji terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada ID slip gaji sebagai primary key, kemudian ada ID karyawan sebagai foreign key, kemudian ada tanggal dikeluarkannya slip gaji, gaji karyawan, tunjangan karyawan, penerimaan gaji, dan periode pembayaran gaji. Penerimaan gaji di sini itu dihitungnya per harian atau per bulanan. Kalau untuk buruh harian itu adalah menggunakan gaji harian, dibayar menggunakan gaji harian. Kemudian untuk pekerja kantoran dibayar menggunakan sistem gajinya itu bulanan. Kardinalitas hubungan entitas penggajian ke entitas slip gaji adalah mandatory one. Sedangkan untuk kardinalitas hubungan entitas slip gaji ke entitas penggajian menggunakan mandatory many.
Selanjutnya presentasi keterangan mengenai relasi atau tabel beserta atributnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivani. Maaf sebelumnya Pak, apakah ini akan dijelaskan sekalian juga Pak? Soalnya tadi Secara udah singkat, ya kalau sudah dijelaskan nggak perlu dijelaskan lagi. Iya. Berdasarkan tabel aja tadi untuk yang di garis bawah itu sifatnya adalah primary key, yang mana master untuk masing-masing entitas, sedangkan yang ada depannya ID itu sifatnya foreign key, gitu. Oke. Baik. Iya. Bisa saja ya? Iya Pak. Oke. Soalnya tadi udah disebutin sekalian. Ya. Oke, baik. Itu tadi masukan-masukan dari saya ya. Jadi nanti tolong silakan untuk direvisi. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Berikutnya Mau tanya, ya, silakan. mau tanya boleh Pak? Fer, tolong naik Boleh. ke atas. Fer. Tolong naik ke atas bisa Fer. Atas diagramnya tadi. Nah, untuk ID tunjangan ini, yang bagian tunjangan ini apakah dibuat entitas di sebelahnya jabatan untuk nanti ada hubungan kardinalitasnya lagi, atau tunjangan ini masuk dalam entitas jabatan ya Pak? Nah, tadi kan saya sudah katakan, tunjangan itu melekat kepada satu status karyawan, ya, bujangan, berkeluarga itu biasanya tunjangannya beda. Kemudian juga melekat kepada jabatan, manajer dengan direksi beda, dengan kepala seksi beda, seperti itu. Ya, jadi mestinya tunjangan itu melekat kepada karyawan dan kepada jabatan. Jadi sebagai atribut dari karyawan dan jabatan, bukan sebagai entitas tersendiri. Baik Pak, udah. Oke, Terima kasih. baik. Ya, baik. Tadi kelompok 3 sudah ya. Sekarang kelompok 1, silakan. Elsa, Samuel, Alusius Bertinova, dan Gabriela Serin. Kelompok 1. Sebentar Pak, disiapkan share screen-nya. Oke, jangan lama-lama ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke, silakan dijelaskan. Ya, baik. Set ini akan menjelaskan hasil diskusi IRD kelompok kami. Sebelum itu, pada entitas penjualan atribut, itu nomor telepon menggunakan atribut multi-value karena bisa jadi penjualan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oke.
Sebentar, ini ada penjual. Jadi penjualnya lebih dari satu atau gimana? Kalian itu kan jualan ini toh? Penjualan barang elektronik toh? Iya, Pak. Ya enggak? Penjualnya kalian kan? Iya. Nah, kenapa harus ada database-nya kalau penjualnya hanya satu? Ya kan? Diri kalian sendiri kan? Ini kan hanya satu toh? Tidak perlu banyak. Ya enggak? Jadi entitas penjual itu tidak diperlukan karena penjualnya hanya ada satu. Dan kalau hanya ada satu, tidak perlu database. Yaitu kalian sendiri. Ya. Oh, iya. Oke. Baik, Pak. Oke, ya, teruskan. Ya, penjualan merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang atau jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Nah, pada studi kasus kali ini, kelompok kami akan coba membuat perancangan basis data menggunakan permodelan IRD dengan aturan-aturan berikut. Yang pertama, seorang penjual dapat menjual banyak barang. Seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual. Stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Nomor telepon penjual boleh lebih dari satu. Penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau unik. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, berdasarkan aturan-aturan yang didefinisikan di atas, dapat kita tentukan jumlah entitas ada sebanyak tiga, yakni penjual, pembeli, dan barang. Oke. Nah, ini yang saya tidak melihat pada produk maupun pembeli itu satu, harga. Harganya mana kalau produk? Nggak ada tuh. Iya, Pak. Ya enggak? Oke, harga. Waduh, Maaf Pak, hilang. filenya salah. Bentar. Oke. Mana ini? Sebentar ya, Pak. Oke, jangan lama-lama tapi masih ada yang lain. Ya, selanjutnya menentukan atribut. Dari ketiga entitas tersebut, kita jabarkan Sebentar, atribut. ini produk kok ada nama pembeli? Produk pembelian barang. Produk dengan barang bedanya apa? Ini malah bingung saya dengan yang ini. Ada produk, ada barang. Ini bedanya apa? Ada nama pembeli. Lah, masuk produk pastinya kan pembelian. Kalau pembeli, produk itu dibeli oleh pembeli, bukan produk dibeli oleh barang. Ya kan? Ya enggak? Logikanya kan seperti itu. Jadi produk dan barang ini kalau seperti ini produk pembelian barang. Ya, Barang maaf, pembelian Pak, produk. Nah, ini membingungkan terus terang model datanya seperti ini. yang itu salah input, Pak. Ya, oke. Ya, yang benar apa berarti? Nanti dibenerin. Oke. Saya lanjut
lanjutin ya, Pak. Ya. Nah, menentukan atribut dari ketiga entitas tersebut dijabarkan atribut-atribut yang melekat pada masing-masing entitas. Nah, atribut yang bersifat unik akan dijadikan sebagai atribut kunci. Nah, yang pertama di situ entitas penjualan terdapat 4 atribut, yaitu ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, entitas produk itu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, email. Dan pada entitas barang itu ID barang, nama barang, harga, dan stok. Sekian hasil diskusi kelompok kami, Pak. Jadi ini ya, ini kok menurut saya janggal produk pembelian dan barang. Harusnya kalau produk pembelian ya dengan pembeli, gitu kan? Ya, penjual juga tidak dibutuhkan. Itu saja sih, ya, karena ya hanya ada 3 entitas toh ini. Ya. Oke, nanti direvisi ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Berikutnya kelompok 5 ya, ini Christina Kusumasuti, Astaria Jaya, Habib Nurfahmi, dan Saad Franciscus. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya. Ya, silakan. Baik, selamat siang Bapak. Di sini saya akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami yang pertama itu dimulai dari entitas admin dan pengguna. Pada entitas ini terdapat atribut ID pengguna, password pengguna, dan nama pengguna. Pada entitas admin dan pengguna ini menyimpan data login pengguna. Selanjutnya dilanjutkan ke entitas persediaan. Pada entitas persediaan ini nantinya dapat mengetahui barang atau persediaan barang di gudang yang siap dijual dan juga yang tersisa. Pada entitas persediaan ini terdapat atribut ID barang, jumlah barang yang masuk, jumlah barang yang keluar, dan juga jumlah sisa barang. Selanjutnya, pada persediaan ini juga berhubungan dengan entitas barang yang menyimpan data barang, yaitu jenis madu, deskripsi madu, ukuran madu, harga madu, dan lain-lain. Terdiri dari atribut ID barang, jenis madu, ukuran atau liter madu, keterangan madu, harga madu, dan juga file gambar madu itu sendiri. Setelah persediaan dan barang, kemudian dilanjutkan ke entitas pemesanan. Pada entitas pemesanan ini terdiri dari atribut ID barang, ID pembeli, jumlah barang yang dipesan, tanggal melakukan pemesanan, nomor pemesanan, nomor kota tujuan, kode pos, alamat lengkap, dan juga nomor telepon pemesan. Sebentar, ini ada persediaan, ada barang madu. Ini bedanya apa? Persediaan itu kan ya barang, kan? Iya, Pak. Ya bedanya apa? Kenapa harus jadi 2 entitas? Oh iya, Pak. Mungkin nanti bisa dijadikan satu lagi, Pak. Okay, maksudnya itu kayak lebih mengerucut gitu, Pak. Lebih dari... Enggak ada kok persediaan mengerucut. Iya. Ini bukan pembicaraan yang disimpulkan ya. Jadi ini barang. Persediaan. Ya sudah persediaan. Iya. Oke, ya terus. Baik, Pak. Akan saya lanjutkan dulu, Pak. Maaf, Pak. Oke. Selanjutnya yaitu ke proses pemesanan. Pada entitas pemesanan ini terdiri dari atribut ID barang, ID pembeli, jumlah barang yang dipesan, tanggal melakukan pemesanan, nomor pemesanan, nomor kota tujuan, kode pos, alamat lengkap, dan juga nomor telepon pemesan. Entitas pemesanan nantinya berhubungan dengan entitas pengiriman yang berisi informasi data pembeli. Pada entitas pengiriman ini terdapat atribut ID pembeli, nama tujuan, dan juga biaya pengiriman. Kemudian keranjang.
Pada keranjang ini digunakan untuk menyimpan daftar barang atau pemesanan madu yang dipilih oleh pembeli. Terdiri dari atribut ID barang dan juga jumlah barang yang dimasukkan dalam keranjang. Mengapa ada keranjang dan ada pemesanan? Kalau saya lihat kan ID itu ada ID keranjang ya, ada ID barang, jumlah barang, harga madu. Di pemesanan juga ada ID barang, jumlah barang dan harga plus atribut yang lain. Mengapa dipisah seperti itu? Sebentar Pak, sebentar. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Yang dimaksud kenapa kami ada keranjang, karena keranjang itu untuk mengetahui mereka memilih madu apa aja, tapi belum tentu akhirnya mereka proses untuk beli. Seperti itu, Pak. Jadi kayak masih di keranjang aja. Oke. Tapi lalu kalau tidak jadi beli kan bukan, ya nggak berarti nggak harus disediakan tuh madunya. Mereka tidak beli. Fungsinya untuk apa? Saya tidak mengatakan tidak boleh loh ya, saya hanya ingin tahu fungsinya untuk apa. Kalau memang ada fungsinya ya silahkan, ya kan? Atau mungkin ini fungsinya seperti wishlist kalau di marketplace ya, atau kalau istri saya itu sering dia lapar mata gitu ya di marketplace, barang-barang dimasukkan ke keranjang, tapi setelah itu tidak segera ditransaksikan, nunggu berapa hari gitu. Kalau setelah berapa hari dilihat lagi, ternyata nggak butuh, dihapus. Atau kalau ya butuh ya ditransaksikan. Seperti itu atau bagaimana? Oh ya, bisa Pak untuk melihat kayak. Tapi ini kan barangnya hanya madu loh ya. Ngasih. Hanya madu kan, hanya satu. Madu ada jenisnya. Nah ya jenisnya itu mau berapa jenis kan ya tidak sebanyak marketplace toh. Oke, tapi kalau memang itu ya itu boleh lah gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Baik Pak, saya akan melanjutkan. Jadi setelah proses pemesanan akan dilanjutkan ke entitas pembayaran yang nantinya akan memproses dan menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Pada entitas pembayaran ini terdapat atribut ID bank, jumlah barang, harga madu, biaya kirim, jumlah transfer, nomor rekening, dan juga atas nama. Dan yang terakhir adalah konfirmasi, yang diperlukan untuk menyimpan data dan konfirmasi dari mulai proses pemesanan hingga pembayaran. Pada entitas konfirmasi ini terdapat ID pembeli, nama pembeli, nomor pemesanan, jumlah transfer, tanggal pembayaran, keterangan, dan juga struk pembayaran. Mungkin sekian Pak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ini kalau untuk pembayaran dan konfirmasi ini harus berrelasi dengan pemesanan. Karena kan berdasarkan pesanan toh. Ya enggak? Basisnya kita membayar itu kan berarti ini harus ada relasi dengan pemesanan. Konfirmasi juga ada relasi dengan pemesanan. Itu. Berarti ditambah relasi ya Pak? Ya, betul. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kelompok. Berapa tadi? Kelompok 1 ya? Sorry, kelompok 5 Pak. Oke, baik.
Sekarang berikutnya kelompok 8, silakan. Oke Pak, baik. Saya izin lampirin presentasi ya Pak. Ya, silakan. Yuk, jangan lama-lama. Maaf Pak, ini agak nggak bisa gitu. Ya ke yang lain kan Benar. ada toh ya kan hanya satu musuh hanya satu Mungkin orang. Niko bisa ini. Dan mestinya waktu kalian mendengarkan yang lain presentasi ya sudah disiapkan. Selamat siang Pak, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan beberapa hari yang lalu. Sebentar, ini kalau kalian pakai bahasa Inggris semua. Kalau pakai bahasa Indonesia semua. Jangan dicampur-campur. Ya? Oke. Silakan. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit Pak. Jadi hasil diskusi kelompok kami, dalam sistem persediaan kami mendapatkan 4 hal penting, di mana pertama itu pada proses ketika barang masuk ke dalam gudang, kemudian kedua itu ketika pengecekan persediaan, ketiga ketika barang tersebut keluar dari gudang, dan terakhir adalah ketika melakukan pelaporan pada akhir bulan. Ketika barang masuk di gudang, kami berpikir bahwa ada beberapa atribut yang perlu dimasukkan dalam resip tersebut. Pertama adalah nama supplier, kemudian kedua adalah kode, ketiga adalah kode apa ini? Kode yang kami maksud itulah kode unik, di mana supaya sistemnya itu bisa menerjemahkan. Iya, kode apa? Kode barang, kode supplier, kode pelanggan. Kan nggak jelas. Oh iya Pak, betul. Kami berpikirnya kemarin baru kode barang Pak, ternyata iya juga supplier perlu kode juga Pak. Nah, ini juga kodenya kan nggak jelas sih kode barang. Dan ini kan stock in receipt ya. Orang kalau bacanya seperti ini, receipt itu kan tanda terima. Berarti di situ kode tanda terima. Gitu loh, bacanya seperti itu. Nah, ini saya pengen tahu kalian alur berpikirnya bagaimana. Karena ini ada stock in receipt, ada stock out receipt, ada tanda terima persediaan. Nah, ini bedanya stock in receipt dengan tanda terima persediaan apa bedanya? Itu kemarin kami berpikir bahwa tiap adanya pengecekan barang Pak, itu kami pikir pengecekan barang untuk apa? Supaya tidak ada kesalahan pencatatan Pak. Ya, pengecekan barang itu dalam proses ini untuk apa? Apakah pada saat barang diterima dari supplier, ataukah itu stok of 6 bulanan, atau bagaimana? Iya Pak, stok of 6 bulanan Pak maksudnya. Nah, berarti bukan seperti itu kalau stok. Dan stok of 6 itu tidak ada, saya nggak tahu ada catatannya atau enggak, tapi ini membingungkan terus terang.
Ya, ada stock in, ada tanda terima persediaan. Itu jadi kalau persediaan itu sederhana kan sebetulnya alurnya. Ada persediaan, titik, itu satu entitas. Kemudian persediaan itu bertambah karena apa? Karena ada pembelian atau kiriman, titik. Bertambah juga kalau ada retur penjualan, titik. Berkurang kapan? Kalau ada penjualan. Berkurang kalau ada retur pembelian. Ya, tergantung, kalau retur pembelian itu tergantung sistemnya. Kalau mereka ternyata barangnya dikirim sudah difilter terlebih dahulu, yang jelek dikembalikan, jadi tidak perlu ada retur pembelian di situ. Nah, ini saya tidak melihat alur itu. Ya, ini alurnya kacau, terus terang saja. Ya. Dan saya nggak tahu ini kalian dapat dari mana, ini ada bahasa Inggris copy paste dari mana ini. Oke. Lalu sistem informasi persediaan itu entitas kan, atributnya apa? Yang tengah ini loh. Apa atributnya? Maaf Pak, kami pikir sistem informasi persediaan itulah entitas intinya, sehingga dia baru ada atributnya itu ketika dia masuk ke resip-resip di saat barang masuk. Dan Ya juga nggak bisa, ini bukan data flow diagram itu. Ya, salah itu. Makanya saya baca ini bingung terus terang. Saya nggak tahu kalian copy paste dari mana ini seperti ini. Oke, saya kira nggak bisa dilanjutkan ini karena desainnya saja sudah salah. Oke, last but not least, kelompok 4, silakan. Grace Evi, Maria Elizabeth, Rika Elita, dan Ignatius Harlis, silakan. Kelompok 4. Grace Evi, Maria Elizabeth, Rika Elita, Ignatius Harlis. Ada nggak ini personelnya? Ternyata tidak ada personelnya kelompok 4. Oh iya, nggak ada. Ya sudah, berarti tidak presentasi, tidak hadir pada saat presentasi. Baik, terima kasih. Ini saya rekap dulu catatan saya supaya tidak salah ya. Oke, baik. Nah, itu tadi sudah saya berikan masukan ya, revisi-revisinya apa. Nah, coba nanti silahkan dari model data itu dibuat menggunakan Microsoft Access. Ya, Microsoft Access. Jadi saya kira Anda punya hak untuk mengunduh dan Microsoft Access yang resmi. Sebentar, coba saya share. Oke. Jadi ini dari email ini ya,
sudah kelihatan ini layar email Anda itu yang students. Itu klik saja ke ini Office yang kiri atas ini yang 9 titik ini dan klik Office 365 ya. Nah, nanti kalau sudah muncul ini itu ada install Office. Nah, ini bisa di install Microsoft Access dari sini ya. Bisa jadi saya biasanya pakai author install option. Ya. Nah, ini nanti bisa diinstal Office-nya di sini, install Office ini. Ya. Oke, nanti diaktifasi menggunakan email student kalian. Ya. Jadi sebelum menggunakan itu bisa diaktifasi menggunakan email student. Jadi statusnya adalah resmi, ya, bukan bajakan. Dan karena itu diunduh dari Microsoft, kalian bisa yakin bahwa itu aman, ya. Minimal kalau ada yang memata-matai itu Microsoft yang memata-matai, ya, bukan hacker atau yang lain. Oke, itu tadi Microsoft Access. Jadi nanti itu silahkan dibuat modelnya dengan Microsoft Access dan dibuat relasinya. Ya. Nah, ini saya tadi sudah siapkan satu contoh. Jadi nanti kalau ini saya sudah siapkan dosen dan mahasiswa itu ya, nanti bisa dibuat relasi seperti ini misalnya. Nah, ini mahasiswa itu dengan dosen. Nah, ini dosen pembimbing. Nah, ini ya, dosen pembimbing, create. Nah, jadi relasi ya. Nah. Oke. Nanti dibuat modelnya seperti ini. Ya. Minggu depan tidak usah dikumpulkan, ya. Tapi saya akan meminta Anda untuk menunjukkan gambar atau model relasi menggunakan Microsoft Access dari tiap kelompok yang sudah dibuat. Ya. Tentunya Anda harus merevisi model datanya terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau belum dimodifikasi, belum direvisi dulu, lalu setelah itu dibuat tabelnya dan field-nya. Oke. Ya, tidak usah dikumpulkan, tapi minggu depan akan kita bahas. Baik. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai desain basis data. Ya. Saya tidak terlalu banyak, nanti akan sampai ke sana, ya, tapi hanya nanti yang menurut saya penting-penting saja. Oke. Sudah kelihatan ini? Apakah sudah terlihat slide-nya? Baik, terima kasih. Nah, jadi kita akan mendesain database. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai kebutuhan data dan juga kemudian desain konseptualnya. Ya, desain database di sini itu nanti lebih kepada physical design. Ya, jadi benar-benar dari tadinya entitas dan atribut diterjemahkan menjadi tabel dan field atau kolom. Ya, jadi nanti harus kita buat tabelnya, kita buat field-nya, ya, kemudian kita harus memilih teknologi apa yang akan kita gunakan untuk mewujudkan basis data tersebut. Nah, ini macam-macam. Ya. Ada yang kalau aplikasinya itu kecil, itu menggunakan Microsoft Access saja, itu sudah cukup. Kalau nanti sudah lebih besar, kita harus memilih aplikasi manajemen basis data yang lebih besar. Misalnya menggunakan MySQL atau PostgreSQL yang open source, atau kita gunakan Microsoft SQL Server, Oracle, database, ya, atau IBM DB2 kalau itu sudah besar. Bahkan nanti kalau sudah big data, sudah lebih besar lagi, kita bisa pakai Hadoop, kita bisa pakai MongoDB, dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini kita sudah ke database ya. Jadi yang pertama kita rancang itu adalah tempat penampungan data terlebih dahulu. Itu yang kita rancang. Nanti baru berikutnya yang lain-lain, ya, tempat penampungan data.
Mati saja kami sebenarnya sudah kalian lakukan ya dengan IR. Ya. Lalu nanti harus ada proses normalisasi, ya. Ini, ya, ada normalisasi itu prosesnya bertahap, bentuk normal 1, kemudian bentuk normal 2, bentuk normal 3, kemudian ada Boyce code normal form, kemudian ada bentuk normal keempat, bentuk normal kelima, dan domain key normal form. Jadi ada 7 bentuk normal. Tetapi biasanya itu cukup sampai bentuk normal ketiga sudah selesai. Tidak perlu lagi sampai ke domain key normal form yang paling tinggi. Bahkan dalam praktek itu sering sekali ketika basis data ini diwujudkan, itu sampai bentuk normal kedua cukup. Ya, tidak perlu sampai bentuk normal ketiga. Oke, contohnya. Kalau bentuk normal pertama itu apa? Selama itu bentuknya sudah tabel, ya, lalu kolom-kolomnya atau field-nya itu tidak ada yang sama, cukup. Itulah bentuk normal pertama. Lalu bentuk normal kedua itu adalah satu tabel hanya berisi mengenai satu entitas, ya, dengan satu primary key. Contohnya apa? Ada tabel mahasiswa, ya sudah isinya tentang mahasiswa. Ada tabel dosen, isinya tentang dosen. Jangan dicampur. Nah, kalau ternyata dalam satu tabel tadi, meskipun kolom-kolomnya tidak sama, tetapi ada dua entitas di situ, dosen dan mahasiswa, maka tabel itu harus dipecah menjadi dua tabel yang terpisah, dosen dan mahasiswa. Ya, bentuk normal ketiga itu biasanya sudah sangat jarang ditemukan. Oke, nah, bahkan ya, kalau kita bicara mengenai big data, itu tidak lagi melalui proses normalisasi. Kadang asal bentuk normal pertama sudah cukup. Ya. Jadi tabel basis data yang dipakai Twitter misalnya itu bisa satu tabel dengan jutaan kolom, ya, tanpa perlu dinormalisasi. Oke, ya, maka itu seperti ini bentuk normal kedua, ya. Lalu nanti relasi, ya, nah, secara fisik pakai. Makanya tadi saya minta Anda pakai Microsoft Access itu untuk buat ini relasi. Ya. Oke, kita lewati saja. Nah, sekarang di dalam kita menentukan tabel, pertama kita field itu kolom, ya, atau atribut sebetulnya. Jadi tiap atribut itu diwujudkan nanti menjadi field atau kolom. Ya, berikutnya harus kita tentukan, itu adalah tipe datanya. Nah, bagaimana kita memilih tipe data yang tepat? Nah, coba saya tanya sekarang. Mas Samuel Hubert Sianipar, mana ini? Iya, Pak. Oke, Mas Samuel Hubert. Kalau NPM itu sebaiknya tipe datanya numerik, angka, atau teks? NPM. Saya numerik. Numerik. Kenapa? Gimana? Putus-putus. Karena dia berupa angka, Pak. Oke, baik. Baik. Terima kasih, Mas. Nah, kalau Anda menjumpai ada angka seperti NPM, ya, lalu memutuskan ini tipe datanya numerik atau teks, ya, kita lihat apakah angka-angka itu akan dikenai operasi matematika atau tidak. Apakah nanti akan dijumlahkan, dibagi, dikali, atau dikurangi. Jika tidak, maka itu sebaiknya kita tentukan dia sebagai teks. Ingat, teks itu ada huruf, ada angka, ada tanda baca, dan karakter-karakter lain. Ya. Tuh. Nah, NPM tentunya tidak akan kita kenai operasi matematika.
Ya. NPM itu adalah teks. Kode pos itu juga tidak dikenai operasi matematika. Maka kode pos itu sebaiknya tipe datanya teks. Ya, begitu. Jadi itu bedanya. Ya, tetapi kalau indeks prestasi kumulatif, indeks prestasi, yaitu harus numerik. Tarif gaji numerik, harga barang numerik. Kenapa? Karena akan kena operasi matematika. Dijumlahkan, dikali, dibagi, dikurangi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Baik. Ini. Nah, kita harus membuat ketika kita memilih tipe data. Oke, ketika kita milih tipe data, pertimbangannya satu, meminimalkan penyimpanan. Nah, zaman dulu, mengapa harus diminimalkan media penyimpanan ini? Karena harganya mahal. Ya. Tapi sekarang, harga media penyimpanan hard disk SSD itu tidak terlalu mahal. Ya, jauh lebih terjangkau. Nah, tetapi tetap harus diminimalkan. Kenapa? Karena semakin besar datanya, itu membutuhkan kekuatan komputasi yang lebih besar. Sehingga kalau bisa kita hemat besar datanya, ya sebaiknya kita lakukan. Ya. Kemudian, tipe data ini mewakili semua nilai yang mungkin ada. Ya. Jadi kalau itu memang numerik, berarti harus bisa dikenai operasi matematika. Kalau teks, tidak. Ya. Meningkatkan integritas data dan mensupport semua manipulasi data. Jadi kalau tadi numerik itu kan manipulasi datanya operasi matematika. Kalau teks, lain lagi. Gitu ya. Oke, nah ini tipe-tipe data. Ya. Sekarang itu ada tipe data namanya blob atau binary large object. Ini adalah untuk menampung data-data multimedia. Contoh, file audio, video, foto, gambar, ya, dan lain-lain. Nah, tetapi praktek yang baik adalah kalau ada file video, file multimedia seperti ini, tidak disimpan di dalam tabel. Kenapa? Ingat tadi, besaran datanya harus hemat. Ya, bayangkan, kalau kalian punya tabel 100 baris, isinya teks semua, ya, tidak ada multimedia maksud saya, teks atau numerik, ya, dibandingkan dengan 100 baris yang ada masing-masing video 1 giga. Yang atas tadi 100 baris teks atau numerik itu paling besarannya hanya nggak sampai 1 mega filenya. Tapi kalau tabelnya itu ada video 1 giga, 100 baris, sudah 100 giga. Bisa dibayangkan betapa besar tabel tersebut. Ya, maka kalau misalnya seperti YouTube, Instagram, TikTok, itu kan ada audio, ada video, ada foto gitu ya. Itu file multimedianya itu disimpan di hard disk. Lalu lokasi penyimpanannya itulah yang dimasukkan ke dalam tabel. Jadi misalnya, oh videonya Pak Samyaji yang hari ini, nanti di YouTube itu di dalam tabel mereka ada, oh lokasinya di sini. Ya, nanti lokasinya diambil ke sana. Ya. Lalu ada field-field yang bisa dikalkulasi atau dikenai operasi matematika tadi, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi desain fisik. Kalau ingin lebih lanjut, nanti setelah mata kuliah ini Anda bisa ambil mata kuliah pilihan manajemen basis data. Ini semua akan dibahas secara lebih mendalam. Oke. Itu saja materi kita untuk desain database. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa minggu depan file aksesnya di bawah dan ditunjukkan di kelas. Selamat siang dan sampai berjumpa pada perkuliahan berikutnya.